Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan Sunan Bonang dalam berdakwah dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Bonang lahir sekitar abad 14 Masehi. Beliau merupakan salah satu putra dari Sunan Ampel. Sunan Bonang, nama aslinya adalah Raden Makdum Ibrahim. Ketika masih kecil, Sunan Bonang belajar agama Islam di pesantren yang dibangun oleh ayahnya sendiri hingga ke Pasai. Di Pasai, Sunan Bonang belajar ilmu agama dari ahli-ahli agama Islam yang berasal dari Timur Tengah maupun India. Setelah banyak mempelajari ilmu agama, Sunan Bonang meneruskan jejak ayahnya sebagai penyebar ajaran Islam di Tuban, Jawa Timur. Sunan Bonang berdakwah di beberapa kota di Jawa Timur, seperti Rembang, Lasem, dan Tuban. Sunan Bonang menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang sama seperti ayahnya. Cara berdakwah Sunan Bonang, salah satu cara yang dilakukan adalah melalui seni dan budaya Jawa yang kental dengan nilai-nilai kearifan lokal. Beliau menggunakan seni tari, musik, dan cerita-cerita rakyat untuk menyampaikan pesan-pesan agama Islam kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam memahami ajaran Islam dengan cara yang lebih menarik dan mudah dicerna. Selain itu, Sunan Bonang juga dikenal sebagai seorang peziarah yang aktif. Beliau sering melakukan ziarah ke berbagai tempat untuk bertemu dengan masyarakat, berbicara dengan mereka, dan menyebarkan agama Islam. Metode dakwah ini sangat efektif karena Sunan Bonang dapat langsung berinteraksi dengan masyarakat dan memberi contoh nyata tentang bagaimana menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim sejati. Sunan Bonang juga dikenal sebagai tokoh yang mempromosikan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Beliau mendorong dialog antar umat beragama dan menciptakan suasana yang harmonis. Sunan Bonang mengajarkan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil ngalamin yang membawa kedamaian dan kasih sayang kepada semua makhluk. Sunan Bonang memiliki banyak murid. Murid-muridnya tersebar di berbagai wilayah Jawa, seperti Tuban, Pulau Bawean, Jepara, Surabaya, maupun Madura. Melalui cara dakwah yang unik dan efektif, Sunan Bonang berhasil menyebarkan ajaran Islam di Jawa Timur dan menjadi tokoh yang dihormati oleh masyarakat. Metode dakwahnya yang menggabungkan nilai-nilai lokal dengan ajaran Islam mampu menciptakan budaya dakwah yang inklusif dan dapat diterima oleh berbagai kalangan masyarakat. Sunan Bonang juga menggunakan kebudayaan Jawa lama yang sudah ada untuk menarik perhatian masyarakat sekitar. Hal ini bertujuan untuk menanamkan ajaran agama Islam tanpa harus mengubah kebiasaan dan juga unsur budaya yang telah ada sebelumnya. Beliau memanfaatkan kesenian rakyat berupa permainan gamelan bonang dan juga pertunjukan wayang. Beliau sangat mahir dalam memainkan wayang hingga membuat masyarakat terbius dengan pertunjukannya. Sebagai pengiring wayang, beliau menciptakan berbagai lagu. Dalam lagu tersebut selalu diselipkan ajaran agama Islam dan juga dua kalimah syahadat. Sunan Bonang juga dikenal memiliki ilmu berupa tasawuf, sastra, arsitektur, ilmu fikih, usuluddin, seni, ilmu kebatinan, ilmu sakti lainnya dan kedikdayaan tinggi. Beliau juga mempunyai beberapa karomah. Di antaranya yaitu 1. Mengubah buah kolang-kaling menjadi emas. Ketika Sunan Bonang melewati hutan Jatisari,
Beliau dicegat oleh begal yang bernama Lokajaya. Karena melihat tongkat Sunan Bonang yang berlapis emas, Lokajaya berkeinginan untuk mengambilnya secara paksa. Namun ketika Lokajaya mendekat untuk merebut tongkatnya, Sunan Bonang menunjukkan tongkatnya ke arah buah aren. Sambil berkata, "Lihat itu, lebih banyak emas di sana." Benar-benar nyata. Dan seketika itu, setelah melihat kejadian, Lokajaya menjadi sadar dan ingin berguru kepada Sunan Bonang. Dan akhirnya Lokajaya, atau Raden Mas Said, diterima menjadi murid Sunan Bonang, dengan syarat menjaga tongkatnya yang ditancapkan di pinggir kali. Hingga 3 tahun berselang, Sunan Bonang baru ingat, dan akhirnya menghampiri Raden Mas Said, yang sedang bertapa menunggu tongkat Sunan Bonang di pinggir kali. Maka dari itulah, setelah belajar dengan Sunan Bonang, dan diangkat menjadi seorang wali, maka Raden Mas Said dikenal nama Sunan Kalijaga. Dua Sunan Bonang didatangi Brahmana dari India. Ketenaran Sunan Bonang bukan hanya terkenal di Nusantara, namun juga terkenal sampai luar negeri hingga sampai ke negeri India. Untuk itu ada seorang Brahmana dari India yang ingin bertemu dengan beliau untuk beradu kesaktian dan wawasan. Brahmana dari India ini kemudian berlayar ke Jawa untuk menemui Sunan Bonang. Namun dalam pelayaran ini, kapal yang ditumpangi kerem dan tenggelam bersama buku-buku atau kitab-kitab yang dibawanya. Sang Brahmana selamat dan terdampar di pantai Tuban dalam keadaan pingsan. Ketika siuman dari kejauhan terlihat ada orang berjubah putih dan bertongkat mendekatinya. Sang Brahma memperhatikan orang tersebut dan bertanya, "Tempat apakah ini namanya?" Sebelum memberi jawaban, orang berjubah putih itu kemudian menancapkan tongkatnya di depan sang Brahmana, kemudian bertanya tentang maksud dari perjalanan Brahmana hingga kerem di lautan. Sang Brahmana kemudian bercerita kalau niatnya adalah menemui Sunan Bonang untuk mengadu ilmu kesaktian dan ilmu pengetahuan. Namun karena kapal yang ditumpangi kerem, buku-buku dan kitab-kitab yang ia bawa ikut tenggelam. Setelah mendengar cerita sang Brahma, orang berjubah putih terus mencabut tongkatnya. Seketika itu sang Brahma terkejut, karena dari lubang bekas tongkat tersebut, keluar air dan memancar dengan deras. Selain itu juga muncul buku-buku dan kitab-kitab sang Brahma yang tenggelam di laut. Orang berjubah putih itu berkata, "Bukankah buku-buku dan kitab-kitab ini yang engkau maksudkan?" Dengan peristiwa ini, sang Brahma tidak ragu lagi bahwa yang ada di hadapanku adalah Sunan Bonang. Kemudian sang Brahmana berjongkok dan bersujud di hadapan Sunan Bonang, meminta maaf dan meminta agar dijadikan sebagai muridnya. Dan air yang memancar keluar dari lubang itu, sampai sekarang, masih mengalirkan air tawar. Oleh masyarakat Tuban disebut sebagai Sumur Brumbung, atau Sumur Bum. 3. Mengubah aliran Sungai Brantas. Dengan kesaktian dan kemampuan Sunan Bonang, beliau dapat mengubah aliran Sungai Brantas di Jawa Timur. Hal ini dilakukan karena banyak yang enggan menerima dakwah Sunan Bonang. Jadi aliran Sungai Brantas dialihkannya. Maka wilayah-wilayah yang enggan menerima dakwah Sunan Bonang menjadi kekeringan dan kekurangan air. Dengan kejadian ini, akhirnya orang-orang sadar dan mulai ingin belajar lebih jauh tentang ajaran Islam. Dan akhirnya, ajaran Sunan Bonang banyak yang diterima oleh masyarakat di sekitar Sungai Brantas tersebut. 4. Mengalahkan tokoh buta Lokaya dan Nyai Peluncing. Sunan Bonang juga sering berdebat dengan buta Lokaya, tokoh Hindu
yang menghalangi dakwah Sunan Bonang. Namun dengan kesaktian dan pengetahuan beliau yang sangat luas, Buta Lokaya tidak mampu menghadapi kesaktiannya. Beliau juga berhadapan dengan Nyai Peluncing, yang sakti mandraguna, penerus ajaran sesat calon arang dari Bali. Sunan Bonang berhasil mengalahkan kesaktian Nyai Piuncing. 5 anak ayam menang melawan ayam jago. Dalam sabung ayam, bagi umat muslim sabung ayam sangat dilarang, karena sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Namun karena mendapat tantangan dari ajar Bacak Milo, dengan taruhan yang kalah akan menjadi pengikutnya, maka Sunan Bonang mengutus muridnya yaitu Santri Mujil, untuk beradu ayam dengan ajar Bacak Milo. Namun, yang dipilih oleh beliau bukannya ayam jago, melainkan anak ayam yang masih kecil. Dikisahkan, jika anak ayam ini setiap kali terjatuh, maka tubuhnya akan bertambah besar, setiap ditiup oleh Santri Mujil. Sampai akhirnya, anak ayam milik Santri Mujil bisa mengalahkan ayam jago milik Bacak Milo. Itulah beberapa karomah Sunan Bonang yang sangat luar biasa, dan hanya wali Allah yang dapat memilikinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua.